Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada salah satu bagian yang paling indah dalam kitab Ulangan. Setelah mengingatkan tentang kegagalan Israel, kasih karunia Allah dan pembaruan perjanjian, Musa mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi kehidupan rohani. Ia berkata, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu?" Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita hari ini. Di tengah kesibukan hidup, pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan berbagai aktivitas, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari hidup saya? Banyak orang berpikir bahwa Tuhan terutama menginginkan persembahan yang besar, pelayanan yang luar biasa, atau pencapaian rohani yang tinggi. Namun jawaban Musa sangat mengejutkan karena begitu sederhana tetapi sekaligus sangat dalam. Ia menyebutkan 5 hal. Pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan seperti seorang budak kepada tuannya. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang begitu dalam kepada Allah, sehingga kita tidak ingin hidup dengan cara yang menyakiti hatinya. Orang yang takut akan Tuhan tidak bertanya, seberapa jauh saya boleh berbuat dosa, melainkan bagaimana saya dapat semakin menyenangkan hati Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan takut akan Tuhan bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru orang yang paling mengasihi Tuhan akan semakin menghormati Dia. 2. Hidup menurut jalannya. Musa melanjutkan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Iman bukan hanya tentang apa yang kita percaya. Iman adalah tentang bagaimana kita berjalan setiap hari. Kita bisa mengetahui banyak ayat Alkitab, kita bisa aktif melayani, tetapi Tuhan bertanya, apakah cara hidupmu mencerminkan jalanku? Mengikut Kristus bukan hanya soal tujuan akhir menuju surga. Mengikut Kristus berarti setiap langkah hidup diarahkan oleh Dia. 3. Mengasihi Tuhan. Musa berkata, mengasihi Dia. Inilah inti seluruh hukum Taurat. Tuhan tidak mencari ketaatan yang lahir dari keterpaksaan. Ia menghendaki hubungan. Kasih sejati selalu melahirkan ketaatan. Karena itu ketika Tuhan Yesus ditanya mengenai hukum yang terutama, Ia mengutip bagian ini dan berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Semua pelayanan akan kehilangan makna jika kasih kepada Kristus mulai memudar. 4. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Musa berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Perhatikan bahwa ibadah tidak dibatasi pada pertemuan di rumah Tuhan. Seluruh hidup adalah ibadah. Cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan keluarga, cara kita menggunakan uang, semuanya adalah bagian dari penyembahan kepada Allah. 5. Berpegang pada perintah-perintahnya. Musa menutup daftar itu dengan panggilan untuk menaati firman Tuhan. Mengapa? Karena kasih yang sejati selalu diwujudkan dalam ketaatan. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, kemudian Musa memberikan alasan mengapa Tuhan layak menerima semuanya itu.
Ia berkata bahwa langit dan segala isinya adalah milik Tuhan. Seluruh bumi adalah miliknya. Namun yang luar biasa adalah ayat 15. Tetapi hanya kepada nenek moyang mula Tuhan menaruh kasih-Nya. Bayangkan, pemilik seluruh alam semesta memilih mengikatkan dirinya kepada satu bangsa yang kecil. Bukan karena mereka besar, bukan karena mereka hebat, tetapi karena kasih-Nya. Inilah kasih karunia. Lalu Musa berkata sesuatu yang sangat penting, sebab itu sunatlah hatimu. Selama ini Israel mengenal sunat sebagai tanda lahiriah perjanjian. Tetapi Musa berkata bahwa yang terutama adalah sunat hati. Artinya hati yang dibersihkan, hati yang dilembutkan, hati yang rela dipimpin Tuhan. Berabad-abad kemudian, inilah yang digenapi oleh Kristus. Melalui karya Roh Kudus, Tuhan bukan hanya mengubah penampilan luar kita, Ia memperbarui hati kita. Ia memberi hati yang baru sehingga kita mampu mengasihi dan menaati Allah. Bagian ini ditutup dengan gambaran Allah yang luar biasa. Ia adalah Allah yang maha besar, tidak memandang muka, tidak dapat disuap, membela anak yatim dan janda, mengasihi orang asing. Betapa indahnya. Allah yang maha mulia juga adalah Allah yang penuh belas kasihan. Karena itu umat-Nya dipanggil untuk mencerminkan karakter-Nya. Karena itu umat-Nya dipanggil untuk semakin mengenal Allah, semakin mengasihi mereka yang lemah. Semakin kita memahami kasih karunia Kristus, semakin peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Renungan hari ini mengajarkan bahwa Allah tidak terutama mencari aktivitas keagamaan, tetapi hati yang mengasihinya, dan dari hati yang telah diubahkan akan lahir hidup yang takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya, berjalan dalam jalan-Nya, dan mengasihi sesama seperti Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kehidupan rohani kita lebih banyak berfokus pada aktivitas atau pada hubungan kasih dengan Tuhan? Apakah karakter kita semakin menyerupai karakter Kristus, mengasihi, adil, rendah hati, dan peduli kepada mereka yang lemah? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak hanya memanggil kami untuk menaati-Mu, tetapi juga mengasihi-Mu dengan segenap hati. Sunatlah hati kami oleh Roh-Mu. Singkirkan segala kekerasan hati, kesombongan, dan kasih kepada dunia. Bentuklah kami menjadi murid-murid Kristus yang hidup dalam takut akan Tuhan, berjalan dalam jalan-Mu, menaati firman-Mu, dan memancarkan kasih-Mu kepada sesama. Biarlah seluruh hidup kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.